Halo pendengar, apa kabar? Salam jumpa lagi dengan saya Ali Ma'ruf di channel Kekuatan Pikiran. Sambil menikmati suasana hujan yang begitu lebat, yang membuat suasana semakin sejuk, damai, tenang, dan juga menyenangkan tentunya ya. Tuhan itu benar-benar baik. Oke, kali ini saya membahas tentang bagaimana caranya untuk bisa mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Kenapa saya bahas ini? Karena terinspirasi dari pertanyaan seseorang yang menelpon saya 2 hari yang lalu ya. Maaf saya nggak sebut namanya. Dia sudah melakukan segala cara, sudah pergi kemanapun katanya ya, dari kota satu ke kota yang lain, tujuannya agar dia benar-benar bisa untuk mengenal Tuhan ya. Namun apa yang dia dapat ternyata dia belum juga bisa mengenal Tuhan itu yang sesungguhnya. Apakah untuk mengenal Tuhan itu sulit? Segala sesuatu sulit kalau belum tahu caranya tentunya ya. Dan segala sesuatu itu bisa mudah jika sudah tahu caranya. Untuk bisa mengenal Tuhan itu sebenarnya Anda nggak perlu pergi kemana-mana ya. Anda nggak perlu pindah tempat di mana Anda sekarang ini berada. Yang benar, oke. Nanti saya jelaskan ya. Kenapa saya katakan Anda nggak perlu pergi kemana-mana untuk bisa mengenal Tuhan Anda? Karena untuk bisa mengenali Tuhan Anda yang sesungguhnya, yang mesti Anda lakukan terlebih dahulu adalah kenali diri Anda terlebih dulu. Jika ini Anda sudah lakukan, yaitu mengenali diri Anda terlebih dahulu, maka Anda bisa mengenali Tuhan Anda yang sesungguhnya. Maksudnya mengenali diri itu bagaimana? Terus caranya bagaimana? Kan begitu ya. Tenang, santai saja. Saya jabarkan semuanya nanti di sini dan saya akan jelaskan apa manfaat jika Anda sudah benar-benar bisa mengetahui atau mengenali Tuhan Anda yang sesungguhnya ya. Jadi terus saja melihat video ini sampai habis ya. Baik. Yang saya maksud mengenali diri Anda terlebih dahulu ini adalah Anda itu menyadari bahwa Anda itu manusia. Ngawur lagi nih. Pasti Anda bilang seperti itu ya. Kenapa saya katakan bahwa Anda harus sadari bahwa diri Anda itu benar-benar seorang manusia? Karena ternyata banyak orang yang belum menyadari bahwa dirinya itu manusia. Buktinya banyak sekali orang yang belum tahu apa saja yang sudah ada di dalam dirinya, apa saja yang sudah menempel di dalam dirinya beserta fungsi-fungsinya. Ya, inilah yang saya maksud. Anda harus sadar bahwa diri Anda itu adalah manusia yang seutuhnya. Jika Anda mau dikatakan sebagai manusia yang seutuhnya, berarti Anda harus tahu apa saja yang sudah ada di dalam diri Anda beserta fungsi-fungsinya ya. Ini harus dilakukan terlebih dahulu ya. Terus maksudnya apa? Atau segala sesuatu yang sudah ada dalam diri kita beserta fungsinya itu bagaimana dan seperti apa? Begini. Apakah Anda sudah sadar selama ini bahwa Anda itu memiliki kedua tangan? Pastilah seperti itu ya. Karena tangan Anda gunakan untuk beraktivitas sehari-hari ya. Tapi apakah Anda sudah sadar betapa luar biasanya tangan Anda? Ya. Begitu sempurnanya tangan Anda.
Anda bisa menggenggam sesuatu, jari Anda bisa bergerak sendiri dengan begitu mudahnya. Apakah Anda selama ini sudah menyadari itu? Menyadari bahwa tangan Anda itu begitu sempurna dan luar biasa. Siapa yang menciptakan kedua tangan Anda? Tentunya Tuhan, ya kan? Nah, Tuhan sudah menciptakan kedua tangan Anda itu begitu sempurna. Berarti Tuhan itu sempurna. Tuhan menciptakan kedua tangan Anda itu untuk mempermudah kehidupan Anda, untuk mempermudah Anda dalam beraktivitas sehari-hari, untuk mengerjakan sesuatu, untuk mengambil sesuatu, dan lain sebagainya. Ini bukti nyata bahwa Tuhan itu benar-benar baik. Tuhan itu benar-benar Maha Pengasih dan Penyayang. Apakah Anda sudah menyadari ini sebelumnya? Ini masih tangan ya, masih seputar tangan. Ketika Anda mau benar-benar menyadari, meresapi, merenungi, hanya dengan melihat kedua tangan Anda, apa fungsinya, apa manfaatnya, di sini Anda sudah bisa mengenali Tuhan Anda. Itu tangan. Oke, kita yang lain. Kaki. Apakah selama ini Anda sudah menyadari bahwa kaki Anda itu bekerjanya sangat luar biasa dan sempurna menurut saya? Anda bisa berjalan ke sana kemari dengan begitu mudahnya, ya, dengan adanya kaki Anda. Ini menandakan lagi bahwa Tuhan itu benar-benar baik. Tuhan itu benar-benar Maha Pengasih dan Penyayang kepada Anda. Nggak mungkin kalau Tuhan itu tidak baik, tidak Maha Pengasih dan Penyayang, itu menciptakan kedua kaki untuk Anda, untuk mempermudah Anda dalam beraktivitas sehari-hari. Ya, renungkan ini, resapi ini, dalami. Belum lagi mata Anda. Begitu hebatnya, begitu luar biasanya Tuhan menciptakan mata untuk Anda. Karena dengan Anda memiliki mata, Anda bisa melihat sesuatu hal atau hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang indah, hal-hal yang luar biasa tentunya, yang hadir selalu di dalam kehidupan Anda. Itu mata. Itu juga menunjukkan dan menandakan suatu bukti bahwa kasih sayang Tuhan itu selalu ada di dalam diri Anda. Tuhan itu benar-benar baik dan kebaikan Tuhan itu selalu menyelimuti Anda. Ya. Belum lagi ini pikiran. Ini banyak orang yang belum menyadari fungsi kinerja pikiran dan betapa hebatnya pikiran ini, ya. Jika Anda mau menyadari dan jika Anda mau dikatakan bahwa Anda itu manusia yang sesungguhnya, Anda juga harus tahu apa itu fungsi pikiran Anda, apa manfaatnya, ya. Apa harus? Menurut saya harus. Anda harus tahu ini, ya. Jadi biar Tuhan itu nggak sia-sia menciptakan pikiran untuk Anda. Pikiran itu ada suatu benda yang begitu luar biasa menurut saya.
Dan ini Anda benar-benar akan mengakuinya jika Anda sudah benar-benar mengetahui fungsi yang sebenarnya pikiran Anda, bagaimana kinerja pikiran Anda di dalam kehidupan Anda. Saya beritahu ya, tujuan Tuhan menciptakan pikiran untuk Anda itu untuk mempermudah hidup Anda. Segala sesuatu aktivitas yang Anda lakukan sehari-hari itu dimulai dari pikiran Anda. Ini suatu bukti bahwa pikiran itu untuk mempermudah atau sebagai alat untuk mempermudah hidup Anda. Anda mau makan, itu Anda mulai dari pikiran Anda. Jadi berpikir dulu untuk makan, ketika itu tangan Anda akan mengambil makanan, setelah itu tangan Anda mengambil makanan, masukkan ke mulut Anda. Itulah proses yang terjadi, tapi banyak orang yang nggak menyadari, karena proses ini, kinerja pikiran ini itu sangat cepat sekali. Itulah hebatnya pikiran Anda. Bukan itu saja, Anda bisa renungkan, Anda bisa dalami, ya, Anda benar-benar harus mau meresapi apa saja yang sudah ada di dalam diri Anda. Inilah rahasia terbesar yang belum banyak orang mengetahuinya. Banyak orang melakukan cara yang dibilang sulit untuk mengenal Tuhannya. Tapi ada rahasia terbesar untuk bisa mengenal Tuhannya, itu sangat mudah. Yaitu caranya adalah kenali diri Anda terlebih dahulu beserta segala sesuatu yang sudah ada atau yang sudah menempel di dalam diri Anda, beserta fungsinya, manfaatnya, dan lain sebagainya. Jika Anda mau benar-benar mau merenungi itu satu persatu, apapun yang ada di dalam diri Anda, saya jamin Anda bisa benar-benar mengenali Tuhan Anda yang sesungguhnya. Jadi sekali lagi, untuk bisa mengenali Tuhan Anda, yang mesti Anda lakukan adalah kenali diri Anda terlebih dahulu, ya. Kenali segala sesuatu yang sudah ada di dalam diri Anda beserta fungsi-fungsinya. Dengan begitu, Anda bisa mengenali Tuhan Anda yang sesungguhnya. Jadi, mudah ya mengenali Tuhan itu. Nah, efeknya apa, dampaknya apa ketika sudah mengenali Tuhan? Dengar baik-baik ya, dan kalau perlu Anda catat lagi ini ya. Ketika Anda sudah mengenali Tuhan Anda, efeknya adalah Anda bisa tenang untuk menjalani hidup ini. Anda bisa damai, Anda bisa tentram tentunya ya. Mengapa? Karena Anda sudah sadar, karena Anda sudah menyadari bahwa ternyata kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan, pertolongan Tuhan itu selalu ada dan selalu menyelimuti kehidupan Anda. Jadi ini teknik juga bagi Anda yang saat ini merasakan kekhawatiran tentang masa depan, ketakutan, kecemasan dalam menjalani hidup ini. Anda bisa lakukan cara ini ya, yaitu mengenali Tuhan Anda. Ketika Anda sudah mengenal Tuhan Anda, hidup Anda bisa menjadi tenang, damai, tentram,
dan juga bahagia. Terima kasih. Silahkan klik subscribe ya, mumpung gratis, untuk berlangganan video-video menarik saya berikutnya. Saya Ali Ma'ruf, salam sukses.